senang bisa ketemu ya kawan. Salam sejahtera lah kita semua. Selamat tahun baru ya. Kita sehat 2020 karena rahmatnya kita masuk 2021 kan gitu ya. Nah, kita mulai dari sejarah dulu ya. Kediri, kalau nanti yang sisi-sisi salah bisa diperbaiki, bukan di debat. Punya namanya Raja Kartanegara. Dia melakukan suatu ekspansi kemana-mana, dan dia lihat banyak suku bangsa dan agama apa saja ada. Lalu dia bertekad bagaimana menyatukan semua pulau-pulau sampai ke luar negeri atau yang kita kenal dulu sekarang di Indonesia. Nah, sesudah dia itu habis beberapa tahun kemudian atau ratusan tahun, lahirlah yang namanya Hayam Wuruk dinampini Gajah Mada. Dia juga melakukan yang sama, cita-cita Kartanegara itu, dengan dikenal Pati Sumpah Palapanya gitu. Kalau dia belum menyatukan Nusantara, dia tidak akan makan sesuatu atau dia tidak berhenti atau berjuanglah terus kan gitu. Banyak tafsir. Nah, melihat ini semua bahwa di Indonesia ini sangat berbeda dengan di beberapa negara lain, bahwa kita banyak komunal, suku bangsa. Kalau dulu itu satu suku satu Tuhan, satu dewa itu juga bahasa Indonesia. Kalau dewa itu sama dengan Allah, kata orang ada bilang gitu. Jadi setiap suku bangsa itu punya Tuhan nggak tahu dewa-dewa atau Allah. Nah, disinilah sejak dulu bangsa ini sudah mengenal dengan dulu karangan Sutasoma ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika atau Putar Bulan. Terus disitulah lahir. Maka Bung Karno bilang, saya bukan penemu Pancasila, tapi saya penggali, artinya dari leluhurnya. Nah, visi bangsa Indonesia yang dilakukan oleh para pendiri kita adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, ikut melakukan ketertiban dunia. Itu sebenarnya visi besar bangsa ini. Tapi itu teranulir sejak dilakukan reformasi, yang dimana banyak amandemen, segala macam terjadi otonomi daerah dan yang lain-lain. Sehingga sampai sekarang GBHI hilang, Dewan Pertimbangan Agung hilang, ketahanan nasional nggak ada, sehingga semuanya prosedural, dari bawah, menengah, atas, atau dari atas, menengah sampai bawah. Tidak ada proses. Kalau proses dulu di setiap ada tingkatan pasti melibatkan yang namanya tokoh cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan yang lain-lain. Nah, itu proses untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kalau kita berbicara negara itu siapa? Adalah wilayah, pemerintah, dan rakyat. Rakyat itu tadi temanya umat. Nah, kan nggak mungkin setiap orang atau dari umat itu menjadi pemimpin semua. Pasti umat itu memberi mandatnya, katakan melalui pemilihan legislatif, katakan melalui pemilihan bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Sehingga orang yang diamanatkan harus memberi makan kepada semua rakyat yang dia pimpin. Tidak boleh ada yang miskin dan terlantar. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara Pancasila, kita sudah harus hilangkan amanat penderitaan rakyat. Ampera itu harus bisa menjadi ampera itu amanat persatuan rakyat. Nah, ini kita harus buatkan itu. Dengan bersatunya rakyat itu, tadi kalau disampaikan Mas Apek, apapun si pemimpin itu, sebesar apapun wewenang yang dia dapat dari undang-undang itu, kalau rakyatnya bilang, ogah, sama lu lagi udah gak becus, dipercaya gak ngasih makan gua, itu bisa tumpang itu yang namanya pemimpin. Nanti ada yang bilang demo besar-besaran lah, apakah gitu, itu versi kita ya, para kalangan aktivis kan gitu. Nah, raja juga seperti itu, kalau dia sudah asik dengan fasilitas, kemewahan, dan yang lain-lain, nah rakyat itu juga bilang, yuk berontak aja dah. Atau kita bikin kerajaan yang lain aja dah, kita serang besok, maka silih berganti lah itu. Jadi bangsa ini sudah kehilangan, tidak mau menggali lagi apa yang sudah dirancang oleh pendahulu kita, yaitu
merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur, dan ikut menertibkan ketertiban dunia. Preambul itu sudah menjadi kayak apa aja ya, tempelan. Nah, Pancasila bisa ngikutin zaman. Kenapa dulu pendiri kita itu mau menyebut atau menggali Pancasila itu? Karena menurut leluhurnya zaman Singosari berdiri sampai Majapahit. Kenapa Pancasila itu dibikin? Karena setiap dogma yang tadi saya bilang, setiap suku bangsa itu punya Tuhan masing-masing, nggak bisa bersatu. Kata Tuhanmu seperti ini, kata Tuhanmu seperti itu. Kalau setiap suku punya Tuhan, berantem itu. Masing-masing mana Tuhan lo? Ini Tuhan. Nah, para pendiri bangsa ini menggali itu, lalu lahirlah yang dikatakan Pancasila itu. Karena ideologi lah yang bisa mempersatukan para dogma. Kalau dogma nggak bisa dipersatukan, karena masing-masing punya Tuhan. Dengan ketuhanannya dia yakin masuk surga. Udah berantem terus. Nah, oleh karena itu pendiri negara kita, karena di sini dilihat ada beragam suku, bahasa, kepercayaan, agama. Wah, ini kalau diikutin masing-masing bisa jadi negara itu. Tetapi Indonesia Batak, Indonesia Jawa, Indonesia Sunda kan? Indonesia apa lagi dah, banyak lah itu. Atau Indonesia Timur, atau Maluku, Ambon, Papua, Dayak, Indonesia tetap. Dulu dia bilang, ya bendera beda-beda itu kan. Nah, oleh karena itu pendiri negara kita mencoba Pancasila itu dengan untuk menyatukan suku bangsa, aliran kepercayaan, agama, karena ideologi yang bisa mempersatukan agama. Kalau kita bicara dogma, yang tadi saya katakan itu tidak akan bisa kita bersatu. Yang bisa bersatu ya satu dogma. Dogma gua Kristen, dogma dia Islam, ya itu bersatu. Tapi nanti lama-lama pasti berantem juga itu. Saya di Islam banyak mazhab, di Kristen dua, Katolik, Protestan, di Protestan lebih banyak lagi. Saya lagi mazhab-mazhabnya berantem lagi tuh. Nah, oleh karena itu bahwa pendiri kita menawarkan, dia berpidato di PBB ya, kalau kita mulai sejarah sebentar ya, di tahun berapa, 66 atau 63, dia mengatakan bahwa komunis dan kapitalis sudah usang, ini saya tawarkan Pancasila. Nah, karena Pancasila ini nanti bisa menjadi role model untuk semua negara manapun. Karena apa? Orang sedang 20 tahun terakhir ini mulai sekarang sedang menggali apa itu Pancasila. Kenapa suku bangsa di Indonesia begitu banyak, bahasa, agama bisa bersatu? Kok macam di Jerman satu suku, di Jepang satu suku, dan di mana-mana satu suku banyak. Hanya yang banyak, paling banyak banget Cina lah, ada 5 lah katakan. Karena marga itu yang marga Ming, apa. Nah, kalau di Indonesia ratusan ribuan udah, nggak ngerti. Nah, tapi bisa dipersatukan oleh ideologi Pancasila. Nah, ini keistimewaan. Nah, oleh karena itu, tadi saya bilang di depan, kalau umat itu semua mau jadi pemimpinnya tadi, masing-masing punya Tuhannya akhirnya. Dogmanya. Nah, saya ini. Nah, jadi gitu. Dulu suku-suku bangsa itu masing-masing punya dewa. Dewa itu kalau bahasa lainnya itu bahasa Indonesia dewa itu. Bahasa lainnya ada yang bilang Allah, ada Tuhan yang Maha Esa, ada yang apalah. Menurut pengetahuan bahasanya dan bahasa lokalnya. Jadi Pancasila sudah yang terbaik. Cuman ini diganggu. Dan ini mau dicoba dipajang. Diganggunya dengan dipajang saja, bukan untuk diaplikasi, karena yang namanya visinya itu ya bersatu, merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur, ikut menjaga ketertiban dunia ini sudah mau dihilangkan dengan mengamandemen terjadinya raja-raja kecil. Rias Rasid minta maaf tapi terlanjur. Pak Amin Rais sekarang pusing dia. Saya pikir nggak kayak gini kejadiannya. Dan gitu kan, maka dia bikin partai umat. Siapa tahu ini menjadi solusi pikiran dia. Kan gitu. Nah, oleh karena itu kita yang masih mencintai yang namanya Pancasila, ya ayo, itu yang sering saya bilang,
besok-besok harus kita persiapkan. Ini pertarungannya di 2024. Kita harus memilih yang namanya pemimpin yang punya rasa nasionalisme dan punya ketahanan nasional. Harus kita bedakan misalnya ketahanan negara sama ketahanan nasional. Kalau ketahanan negara udah batas wilayah Indonesia aja. Kalau ketahanan nasional itu yang sering dilakukan sekarang, banyak orang ikut-ikut kayak di Amerika. Negara mana-mana bilang kalau ada satu warga negara saya di mana saja diganggu, kami punya pasukan tentara akan mengambil itu warga kami selamatkan. Itu yang maksudnya pengertian dari ketahanan nasional. Kalau ada orang Indonesia di Arab, di mana dianiaya, itu harus datang pemerintah itu demi ketahanan nasionalnya. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi yang tadi dikatakan dekat dengan umat, bukan. Jadi ada orang bilang, maksudnya saya coba lagi setback, orang bilang Amerika memberi kemerdekaan sama Indonesia dengan alasan menyerang Jepang. Orang Jepang bilang bahwa kemerdekaan Indonesia diberikan karena dia udah kalah perang dengan Amerika. Ada sekelompok orang Indonesia mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian tapi hasil perjuangan. Tapi di preambul itu jelas dikatakan bahwa kemerdekaan kita adalah karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan tidak berkehendak, apapun yang dilakukan umatnya nggak bisa jadi. Sekeras apapun upayanya. Jadi tetap diberikan ya, diberikan karena keyakinan para pendiri bangsa kita, punya keyakinan dan kepercayaannya bahwa yang kami dapat kemerdekaan ini adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa. Maka dibilanglah satu Tuhan Maha Esa. Nah, oleh karena itu kita mau menggalinya lagi, kita harus sesudah merdeka kita harus bersatu. Itulah visi bersatu. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur dan hidup tertib, menjaga ketertiban dunia. Inilah visi besar negara Pancasila itu. Tapi ini sekarang sudah dijadikan pajangan, nggak pernah digali. Misi-misinya ya tadi, bagaimana mensejahterakan sampai sila kelima itu kan. Nah kalau bicara sila keempat, kita musyawarah mufakat, itu tidak bicara kalah menang, tapi bagaimana bikin solusi. Tapi kalau udah voting, siapa paling banyak dia menang. Nah itu terlihat di medsos sekarang, siapa yang banyak medsosnya salah pun jadi benar. Voting pun seperti itu, yang salah karena dipilih banyak orang, menang jadi benar. Nah itu juga tadi orang benar, tadi jangan diikuti atau apa gitu lah. Nah kalau saya bilang itu, karena voting yang salah jadi benar, karena benar banyak. Kalau sila keempat, musyawarah untuk mufakat itu bukan mencari kalah menang, tapi mencari win-win solution supaya semuanya berkeadilan. Nah, saya rasa sementara ini aja, mungkin kawan-kawan nanti banyak nambahin supaya kita lebih banyak nanti berbagi buah-buah pikiran. Terima kasih. Terima kasih.